Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan keuangan kuartal 3 ya. Jadi the first 9 months dari emiten BBRI ya, atau Bank BRI ya. Jadi saya tunjukkan langsung. Pertama saya akan tunjukkan dulu mengenai presentasi dari perusahaannya ya, mengenai laporan keuangannya. Jadi sebentar saya gantikan dulu untuk sharingnya. Ini bisa Anda download di websitenya BRI langsung. Nanti linknya dan saya cantumkan di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda bisa langsung download. Ini mengenai laporan Financial Update Presentation Bank BRI untuk kuartal 3 2023. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang performance-nya BBRI ini cukup bagus ya, atau bahkan sangat bagus ya, karena dari IPO sampai sekarang itu kenaikannya sudah sampai 6.021% ya, seperti itu ya. Jadi pertumbuhannya memang luar biasa kenaikannya. Kemudian ini secara data makroekonomi ya. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia itu resesi dan sebagainya tahun 2023 atau 2024 itu sebenarnya hanya bisa saja semacam clickbait ya supaya orang itu nonton videonya gitu ya. Tapi kenyataannya sejauh ini Indonesia itu masih cukup jauh ya, sangat jauh ya kalau saya bilang ya dari resesi ya. Kecuali ada sesuatu yang mendadak tiba-tiba berubah haluan ya kita nggak akan pernah tahu. Tapi sejauh ini memang pertumbuhan GDP-nya dia masih positif ya. Jadi kalau bicara mengenai definisi resesi itu kan pertumbuhan GDP-nya sama secara dua kuartal berturut-turut dia negatif ya. Tapi Indonesia itu jauh dari resesi ya sejauh ini ya. Jadi aman-aman aja. Kalau kita lihat dari BI rate ya, itu yang sebelumnya memang 5,75, kemudian kalau nggak salah 2 minggu lalu ya sudah dinaikkan ke 6% ya seperti itu ya. Untuk BI rate-nya BI 7 DRR ya seperti itu. Jadi apakah pengaruhnya ke labanya BRI, Pak Sunar? Menurut saya sih kalau BI rate itu naik, biasanya sih yang bermasalah atau yang agak susah itu adalah bank-bank kecil ya. Bank buku 3 atau bank buku 2, bank buku 1 terutama lagi ya tambah bermasalah ya. Tapi kalau bank buku 4 sekelas BRI, dia kan dana murahnya lumayan besar ya seperti itu. Jadi kalau BI rate naik, maka dia ada kemungkinan besar bisa menaikkan suku bunga kreditnya ya untuk menambah profitnya seperti itu ya. Ada kemungkinannya, tapi nggak selalu tergantung juga cost of kreditnya seperti itu ya. Tapi sejauh ini sih masih cukup bagus ya. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan operasionalnya ya, itu artinya dari pendapatan kreditnya ya seperti itu ya. Itu ada kenaikan 12,5%. Nah, kalau kita lihat dari net profitnya itu dia naiknya eh, kurang lebih ya juga sama ya 12,5% ya year on year ya. Jadi performance-nya dia naik 2 digit. Kalau kita lihat mungkin yang kita perhatikan hanya kenaikan dari NPL-nya ya. Dia ada naik tembus 3% NPL gross-nya seperti itu ya. Dan juga kalau kita perhatikan yang lain-lainnya sebenarnya sih lumayan bagus juga sih. Oke lah ya, kredit cost-nya dia ada penurunan, kemudian ROE-nya masih terjaga di atas 15% ya. Jadi masih cukup bagus sebenarnya untuk BBRI ini ya. Jadi di sini beberapa key point-nya dia strong loan growth-nya masih bagus, pertumbuhan penyaluran kreditnya, kemudian efektif cost management-nya juga bertambah seperti itu ya. Jadi NIM-nya juga luar biasa ya, 8% lebih ya. Nah, ini juga mengenai NIM ya, net interest margin ya. Jadi ada sih wacana lagi dari OJK ya. Jadi OJK itu memang lembaga pengawas perbankan ya, tapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai lembaga yang mengawasi, jangan sampai lembaga itu ikut mengatur ya, mengatur operasional dari perusahaan atau membatasi profit dari perusahaan seperti itu ya. Karena memang terakhir ada wacana lagi untuk membatasi NIM gitu ya. Padahal dulu itu tahun 2016 ya ada wacana membatasi NIM tapi kemudian sudah hilang ya. Kok dimunculkan lagi seperti itu ya. Nah, katanya sih untuk menekan suku bunga kredit ya seperti itu ya. Dengan membatasi NIM-nya seperti itu. Tapi masalahnya perbankan itu dia selalu punya strategi untuk profit ya. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun NIM-nya dibatasin, mungkin dia akan menaikkan biaya-biaya yang lainnya dari kreditnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sih agak percuma juga sih kalau mau menekan NIM dari perbankan ya seperti itu. Nggak masuk akal juga ya.
Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ini kreditnya ya tadi sudah terlihat ya, kita pertumbuhannya sekitar menurut guidance-nya itu 12%, tapi ini melampaui ya 12,5%. NIM-nya juga ada kenaikan ya 8% ya, lumayan tinggi ya. Kemudian kredit cost-nya dia turun dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi ini bagus ya, cost of kreditnya turun. NPL-nya yang agak mengkhawatirkan memang ya naik, tapi kalau 3% sih masih oke lah ya. 3% lebih sedikit. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari CIR-nya juga dia lumayan bagus, juga turun ya seperti itu ya. CIR itu cost to income ratio ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih cukup ya. Kemudian lain-lainnya mengenai regulasi yang mungkin kita cuma lihat aja ya. Yang kita perhatikan mungkin yang ini ya, bank dividend policy ya. Ada yang bilang apa untuk dividennya perbankan bakalan dibatasin oleh peraturan OJK ya. Sebenarnya peraturan OJK itu tidak membatasi jumlah dividennya ya. Persentase dividennya atau jumlah dividennya itu nggak dibatasin. Hanya saja dia hanya semacam istilahnya itu regulasinya itu hanya semacam formatif gitu ya seperti itu ya. Jadi nggak benar-benar dia teknikal mengatur misalnya oh dividen perbankan nggak boleh lebih dari berapa persen ya atau maksimum berapa persen atau dividen minimum berapa persen nggak ada ya cuma dianya formatif aja dia bilang harus mempertimbangkan pemegang saham kemudian approval mekanisme kemudian periodenya itu harus diupdate ya setiap berapa periode dan sebagainya hanya dimasukkan ke bisnis plan-nya aja kurang lebih sih mungkin seperti itu tapi saya belum baca POJK-nya details ya tapi menurut saya sih nggak ada istilahnya dibatasin berapa persen nggak ada ya setahu saya nggak ada begitu ya jadi hanya secara formatif aja kalau saya bilang sih nggak terlalu pengaruh juga nah kemudian dari financial performance ini kalau tadi kita kita perhatikan dari asetnya juga oke, nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, equity-nya juga bertumbuh ya. Kemudian outstanding loan-nya juga dia naik, masih cukup bagus ya kalau kita lihat pertumbuhannya. Kemudian depositnya dia di sini kalau kita lihat kasanya ya, current account, saving account ya. Jadi rekening giro dan tabungan dia juga naik 10 persenan ya. Tadi komposisi dana murah dia masih cukup tinggi ya untuk BRI ya, 60% lebih ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik. Jadi ini adalah kekuatan dari BBRI ya. Jadi kalau dia BI rate-nya naik karena dia dapat low cost depositnya lebih banyak, nah, maka dia tidak akan terlalu berpengaruh kepada postur laba ruginya seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan kasa dan cost of fund-nya itu cost of fund-nya dia kalau kita lihat memang ada kenaikan, kemudian kasanya juga ada penurunan tapi masih cukup bagus lah ya 60% ke atas seperti itu ya. Nah, yang lain-lainnya ini eh, nggak terlalu krusial juga ya, hanya informasi tambahan juga. Nah, ini tadi yang kita bahas ya, pendapatan dari operasionalnya dia year on year di sini naik 14,4% ya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dari net profitnya naiknya 12,5%-an ya. Jadi setelah tax dan minority interest interest itu sekitar 12,4 kenaikan laba bersihnya. Jadi year on year masih cukup bagus. Eh, Yang lain-lainnya di sini NIM-nya memang dia ada kenaikan ya. Jadi profitnya persentase profitnya selisih antara kredit yang disalurkan dengan simpanan nasabah itu masih tinggi ya. Jadi profitnya masih cukup bagus NIM-nya masih cukup menarik. Kemudian biaya-biayanya memang di sini kalau kita lihat ada kenaikan biaya-biaya juga tapi masih cukup oke lah seperti itu ya. Nah, lain-lainnya hanya sekedar informasi tambahan sih. Nah, ini anak-anak perusahaannya atau bagian dari BRI ya. Mungkin yang sering diunggul-unggulkan oleh BRI itu ada dua kalau nggak salah ya. Ini Pegadaian dan PNM ya seperti itu ya. Jadi ini loan quality-nya kalau kita lihat di sini ya oke lah ya, nggak terlalu parah banget ya, nggak masih masih lumayan bagus lah ya seperti itu ya. NPL-nya juga coverage-nya memang ada sedikit kenaikan, tapi kalau kita lihat sih loan at risk-nya juga masih terjaga di sini ya. Ya nggak terlalu melonjak naik tinggi gitu ya seperti itu ya. Nah, credit cost-nya juga memang ada kenaikan
Yang lain-lainnya sih hanya sekedar data-data tambahan aja mengenai kualitas loan-nya. Nanti Anda bisa baca-baca sendiri ya. Saya nggak bahas lebih detailnya. Saya kira sih cukup cukup ya untuk dari segi laporan keuangan. Kalau kita lihat dari anak laporan keuangannya langsung, ini juga sama ya kurang lebih datanya ya. Jadi Anda bisa cek sendiri lapor operasionalnya berapa, kemudian laba bersihnya berapa ya seperti itu ya. Ya, biasanya sih kalau dari segi pemegang saham itu yang dilihat kenaikan dari EPS-nya ya. Jadi ini EPS-nya dia naik ya, naiknya sekitar 12,7%-an ya seperti itu ya. Earning per share-nya, istilahnya tuh laba bersihnya per lembar sahamnya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Jadi Anda bisa baca sendiri kalau mau lebih detailnya. Nah, berikutnya saya akan membahas dari segi teknikalnya ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan untuk BBRI ya, ini saya menggunakan aplikasi Stockbit ya. Terserah Anda sih, Anda bisa menggunakan aplikasi sekuritas Anda juga. Nah, ini saya tarik dari drawdown-nya. Jadi kalau kita lihat dari all time high-nya ya, all time high-nya tahun ini 2023 di 5.750 ya untuk BBRI ini ya. Jadi dia sudah turun sekitar 14,43%. Nah, ini memang kalau dia masih strong downtrend ya, ini downtrendnya masih lumayan strong ya. Jadi kalau ada buy sekarang memang masih resiko turun ya. Ya memang sih kita bisa mulai nyicil buy. Cuma saya hanya peringatkan aja, eh, ini masih ada peluang untuk testing 4.700 dan sekitar 4.300 sampai 4.400 ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari drawdown-nya, drawdown itu artinya dari harga tertinggi ke harga terendahnya ya selama periode waktu tertentu. Kalau kita lihat di sini sebelumnya yang terakhir kan yang saat ini ya minus 14,43% itu drawdown-nya dari harga tertingginya all time high-nya sampai yang harga terendah yang terakhir ya minggu lalu ya itu dia sudah turun 14,43%. Nah kalau kita lihat dalam sejarah di sini drawdown-nya sebelumnya 13,23%, kemudian dia pernah turun sampai 20% ya di sini ya. Jadi setelah April ya, setelah season kuartal pertama, kemudian dia turunnya lumayan dalam ya koreksinya ya, 20%-an. Nah, kalau kita mundur lagi sebelumnya tahun 2021, jadi nggak pasti ya. Jadi ada yang bilang, oh saham perbankan itu awal-awal tahun kuartal satu pasti bagus. Tapi kalau kita lihat di sini performanya dia malah malah sempat turun ya sebentar seperti itu ya. Barusan dia setelah kalau kita lihat ini setelah masukin kuartal 4 dia barusan mulai rebound ya. Jadi BBRI ini dia kalau lesu dia juga bisa lesu lumayan lama ya. Kalau kita lihat dari 2021. Nah, apakah ini efek dari COVID ya, susulan COVID ya seperti itu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya sih ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi eh, kalau kita pakai acuan yang terakhir lah ya, mulai tanggal 2021 kuartal 4 ini ya, dia kalau kita lihat drawdown-nya itu masih bisa sampai 20%-an ya. Mungkin sampai sekitar 4.300, 4.400 mungkin masih bisa ya seperti itu ya. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya. Karena saya sendiri juga mulai nyicil buy BBRI ya. Tapi saya nyicilnya buy-nya nggak terlalu agresif ya. Saya nambahnya juga saya hitung-hitung lagi, tapi kalau turun lagi saya jual dulu sebagian. Nanti kalau dia turun lagi, saya lihat kalau dia sudah mulai rebound, saya barusan buyback ya seperti itu ya. Uh, nah, kalau misalnya Anda masih mau tunggu, karena kan trennya masih downtrend ya. Jadi kalau Anda mau tunggu, ya Anda bisa tunggu aja belinya bertahap ke atas boleh aja ya. Jadi strateginya macam-macam. Anda bisa tunggu di bawah kalau yang pengen murah ya, supaya nanti profitnya naik tinggi ya. Kalau profitnya tinggi kalau dia naik tinggi ya seperti itu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak suka uh, buy saham yang lagi downtrend ya. Dia trend following, maka paling tidak kalau mau amannya ya Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.200. Ya karena kalau masih di atasnya, maksudnya kalau masih di bawahnya 5.200 dia masih ada kecenderungan konsolidasi antara range-nya 5.000 sampai 5.200 ya saat ini ya kurang lebih ya. Jadi untuk BBR ini Anda boleh buy on tapi nyicil aja. Jangan terlalu agresif. Oh, ini turun lagi buy banyak ya. Ya nyantai aja seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau mau DCA ya boleh aja, tapi tetap prinsipnya mindsetnya tetap sama. Kalau bisa sih no average down ya. Jadi kalau misalnya dia kita perhatikan di sini low-nya yang terakhir kan untuk BBRI dia di 4920 ya. Ini hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy kemudian Anda pasang stop loss-nya mungkin Anda perhatikan kalau dia turun lagi di bawahnya 4.900 Anda jual dulu nanti buyback di bawah lagi ya. Seperti itu ya.
Jadi untuk BBRI ini sudah saya sebutkan ya, drawdown-nya dia itu masih ada kemungkinan untuk turun lagi karena masih downtrend-nya masih cukup kuat ya seperti itu ya. Ini dari chartnya untuk Stockbit. Kemudian kita lihat saya pakai AMI Broker ya. Untuk chartnya AMI Broker sebentar saya aktifkan dulu. Eh, untuk chart yang biasa saya pakai, sebenarnya terserah sih Anda mau pakai apa. Mau pakai investing.com ya seperti itu ya. Atau pakai TradingView atau pakai dari sekuritas ya seperti itu. Itu terserah Anda. Eh, yang Anda biasa yang mana ya, tetap biasa yang mana gitu ya. Jadi sebentar saya sharekan grafiknya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini untuk BBRI ya, dia masih cenderung resiko ya, dia ditutup di 5.000 ya. Dan kalau kita perhatikan memang area buy and weakness sebelumnya sudah saya gambarkan di area sekitar 5.025-an ya. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas, kita boleh mulai nyicil buy. Tapi dengan catatannya, ini masih downtrend-nya masih lumayan lumayan kuat sih karena ini arahnya masih ke bawah ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah dan kalau kita lihat di sini dia sebelumnya 2 kali gagal ya. Dia sudah berhasil breakout ke atas MA20-nya kemudian dia gagal dia langsung turun lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar kalau ini dia naik mungkin sampai 5.100 kemudian dia mungkin bisa koreksi lagi. Tapi saya bukan berarti saya mendoakan yang jelek enggak ya seperti itu ya. Karena memang trennya MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi secara gampangnya itu trennya masih cenderung downtrend ya seperti itu ya jangka pendeknya. Nah, memang mungkin ada yang bilang, "Pak Suntar, laporan keuangannya kan bagus ya." Memang bagus sih kalau mau koleksi sih boleh aja. Cuma secara teknikal dia memang masih downtrend ya jangka pendeknya. Ya, jadi masih cenderung turun. Jadi istilahnya itu jangan terlalu agresif ya, santai aja. Tapi kalau turun di bawahnya low-nya yang terakhir itu hari Kamis 4940 tanggal 27 Oktober sebentar. Tanggal 26 Oktober ya, 4920 ya. Low-nya ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya pas 920 tanggal 26 Oktober itu low-nya, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu. Nanti mungkin bisa tunggu di 4.400-an ya atau 4.300-an. Nah, mungkin ada yang tanya, "Lu Pak Sunar, apa mungkin sih BBRI itu turun dari 5.000 sampai 4.000?" Segala kemungkinan ada ya. Jadi kalau kita berkaca sebelumnya di sini, memang ini high-nya dia nggak sampai 5.000 ya, pas 980 ya. Dari 4980, 26 April 2022, dia pernah turun sampai jauh, lumayan jauh ya, sampai 3960 ya seperti itu ya. Jadi semua kemungkinan itu ada ya. Memang sih, memang kalau kita lihat, wah BBRI kan sahamnya bagus Pak Sunar. Hampir tiap tahun atau 1-2 tahun ke depan dia membentuk all time high lagi gitu, higher high ya seperti itu. Jadi kesempatan turun memang kesempatan borong, memang benar sih ya. Apalagi fundamentalnya lumayan bagus ya. Tetapi kalau saya bicara mengenai price actionnya ini masih resiko turun ke bawah. Ya, ya mungkin Anda bisa tunggu di area sekitar 4.400 ya kalau dikasih ya. Kalau enggak ya kita pakai prinsipnya buy high sell higher ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup lah ya untuk pembahasan BBRI ya. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi saya ada buat beberapa video. Sebelumnya saya juga bahas mengenai laporan keuangan untuk saham BCA dan saham uh, Hill ya seperti itu ya. Sebentar saya coba lihatkan nah, di YouTube video saya untuk linknya ya. Jadi di sini kalau kita lihat di halaman depan dari saham profit ya, itu ada beberapa bagian. Sebentar. Ini saya taruh di ini ya, bagian analisa laporan keuangan kuartal 3 2023 ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya untuk beberapa perusahaan yang saya bahas yang sudah posting laporan keuangan kuartal 3-nya. Jadi sejauh ini sama BBRI ini ada 3 video ya. Sebelumnya saya sudah bahas mengenai Hill, kemudian setelah saya bahas ya dia naik ya lumayan ya seperti itu ya. Kalau yang rajin nonton ya saya sudah sebutkan kalau mau buy high sell higher buy ya Anda bisa buy ya seperti itu. Ya lumayan cuan lah ya seperti itu ya. Berapa persen masih dapat ya. Nah, kemudian BBCA itu yang masih downtrend. Ya kalau BBCA kan sudah saya bahas juga, sudah saya jelaskan kapan entry-nya juga. Nah ini kali ini untuk BBRI juga sudah saya bahas tadi ya secara teknikal bagaimana entry-nya. Ya kira-kira apa masih turun lagi yang sudah punya bagaimana tadi sudah saya bahas juga ya. Nah kemungkinan bicaranya kadang-kadang, oh ya, sebelumnya di grup saya itu ada yang tanya, "Pak Sunar, bagusan mana antara BBRI dengan BMRI atau Bank Mandiri sama BBNI atau BBRI sama BBCA?" Sebenarnya sih menjawab pertanyaan itu ya, itu sudah ada Sunar Superseed ya. Ini saya bagikan free, linknya ada di video deskripsi bawah ini juga ya. Cara mendapatkannya Anda tinggal join grup private Telegram
Sunar Saham Learning ya. Itu grupnya linknya private. Jadi kalau Anda nggak minta, Anda nggak akan mendapatkan linknya. Jadi jangan harap bisa dapat dari teman Anda. Anda langsung message ke saya. eh, Cara dapatkannya di video deskripsi ada ya. Jadi lewat Telegram itu grup learning saya bagikan rutin ya. Jadi saya nggak emailkan filenya. Jadi Anda download sendiri secara mandiri ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan bagus mana Pak Sunar ya, Anda bisa membandingkan sendiri aja dari all time high-nya dengan harga sekarang. Itu kalau kita ukur misalnya ya, harga sekarang itu sudah asumsinya misalnya ya, sudah paling dasarnya lah 4920 ya untuk BBRI ya. Nah, kita tinggal ukur aja dari harga tertingginya 5750 dikurangi 4920 ya. Kemudian dibagikan dengan 4920 itu kenaikan berapa persen ya. Jadi secara sekilas saja kalau kita bandingkan BBCA, BBRI, BBNI dan Bank Mandiri, maka potensial gainnya kalau dari harga sekitar 5.000 sampai 4920 maka BBRI kemungkinannya masih gainnya lebih lebih tinggi ya seperti itu ya. Kalau dari harganya ke all time high-nya. Tapi kalau kita bicara mengenai pergerakan harga saham, kita jangan terlalu kaku. Oh, pasti nanti dia tembus all time high-nya atau higher high lagi dari all time high-nya belum pasti ya. Nggak ada yang pasti di pasar saham. Ya, seperti itu ya. Yang ada adalah kita harus selalu waspada ya. Pasang trailing stop-nya dan juga stop loss-nya. Jadi kalau misalnya dia masih downtrend, ini terus terang aja untuk jangka pendek dan menengahnya untuk BBRI ini masih cenderung downtrend ya. Karena gampangannya kalau kita lihat dalam 1 bulan dan 3 bulan range-nya itu di bawahnya 40% ya antara range low dan high-nya. Jadi masih resiko ya. Ini sudah saya bahas cara bacanya di video-video sebelumnya. Jadi yang rajin ngikutin saya atau di grup Telegram saya itu ada petunjuk cara bacanya ya. Jadi Anda bisa tahu sendiri. Gak perlu tanya-tanya di grup, tanya Pak Sunar atau tanya siapa. Yang mana ya yang bagus ya BBRI atau BBNI atau BMRI ya. Ya kalau secara teknikal ya ini dari Sunar Superseed sejauh ini masih teknikal. Nanti saya akan tambahkan mengenai data fundamental yang menyusul ya dalam perkembangan. Jadi Anda bisa kira-kira Anda bisa lihat sendiri dari performance-nya sebelumnya. Jadi kalau kita ukur dari harga terakhir ke all time high-nya, ya kita tinggal lihat aja berapa persen. Ya itu kemungkinan target price-nya ya, seperti itu ya. Untuk tahun depan, 1 tahun, 1 atau 2 tahun lah paling lama ke depannya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia bisa break all time high lagi seperti BNGA ya. Nah, BNGA ini dia kan harga terakhir 1695 ya. Jadi yang lain-lainnya Big Banks dia koreksi ya. Eh, BNGA ini dia Big Banks juga ya, buku 4 ya. Dia lumayan kuat ya sejauh ini ya. Performanya masih lumayan kuat walaupun masih ya cenderung koreksi tapi masih bertahan lumayan kuat. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas 1815 masih ada ya. Ya mungkin ke 2000 atau 2600-an paling tingginya seperti itu ya. Jadi segala kemungkinan itu ada. Dan yang terakhir kalau kita lihat PNBN sudah ada tanda-tanda dia ada mantul sedikit lah. Tapi ini masih cenderung bearish juga ya. Masih strong downtrend juga jangka pendeknya dan jangka menengahnya. Jadi jangan terlalu agresif juga untuk PNBN. Kalau kita lihat kan PNBN dan J2-nya sudah minus 25% ya seperti itu ya. Nanti saya bahas di secara teknikal ya analisa saham mingguan untuk saham perbankan kurang lebih sih cukup sekian ya. Eh, Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya.